Warahmatullahi wabarakatuh. Ila khanritina bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyolihin wal malaikatul muqarrabin khususan musannafan al-kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa khususan man ajizna Syekh Qadir Al-Jailani wa khususan Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Jailani karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu surat Al-Anfal ayat 10, 11, 12, 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. In yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum wasabbitul ladina amanu sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab. Id yughsikum. Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan penafsiran udkuru ayyuhal mu'minun, ya. Hei orang-orang mukmin, elingo sira, itu maksudnya ingatlah bahwa Allah telah memberikan anugerah fadlallahu alaikum. Allah telah memberikan anugerah kepada dirimu, wamtinanuhu, dan ujian. Jadi bagi orang-orang yang beriman harus ingat, ya, harus eling bahwa Allah itu telah memberikan limpahan anugerah, namun juga Allah memberikan ujian. Nah, kalau kita sudah menyadari hal ini, nah, itu dalam kondisi apapun kita bisa selalu ingat kepada Allah. Diberikan anugerah rezeki yang melimpah dan barokah, ya akan senantiasa mengembalikan dan memandang kepada Allah. Diberikan jabatan, kedudukan yang manfaat untuk umat dan bangsa, juga dapat dikembalikan, dipandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya rezeki yang melimpah, kedudukan yang berkah, bermanfaat, bisa menjadi sarana untuk berjuang di jalan Allah. Ini kalau anugerah yang didasari dengan tauhid.
Tapi banyak juga orang yang diberikan anugerah oleh Allah, tapi tidak punya dasar ilmu tauhid. Ya, banyak orang yang bekerja keras dari pagi, sore sampai malam, ya siang malam mengejar dunia. Ketika dunia sudah diperoleh, yang muncul adalah keakuannya. Ya, ini kekayaanku karena kerja kerasku. Gitu. Mengembalikan kepada Allah sulit. Maka yang muncul ya ketika memegang kekayaan adalah pelit, ya, bakhil, karena merasa kekayaannya itu hasil kerja kerasnya. Nah, kalau diminta infak sedekah, enak saja jawabnya. Ya, jangan minta-minta dong, kerja dong. Padahal ya, orang infak sedekah itu sama saja menyelamatkan orang tersebut, karena di dalam hartanya ada titipan Allah untuk fakir miskin, untuk perjuangan menegakkan agama Allah. Ya, dia nggak tahu bahwa dengan sumbangan dia yang 100.000 karena dia ikhlas, itu nanti di akhirat bisa menolong. Sementara harta yang miliaran bahkan sampai triliunan karena tidak digunakan di jalan Allah, ya, semua sia-sia, tidak bisa memberikan pertolongan. Maka penyesalan itu akan terjadi ketika nanti sudah di akhirat. Ya. Nah, dengan mengaji kitab ini kita disadarkan bahwa Allah telah memberikan anugerah lahir dan batin kepada kita. Maka apapun anugerah itu wajib kita syukuri. Begitu juga wamtinanu dan ujiannya. Apapun bentuk ujian dari Allah, itu menurut Allah itu yang terbaik buat hambanya. Bisa jadi itu menjadi proses mendidik lahir dan batin supaya menjadi pribadi yang tangguh dan kokoh. Karena dengan melalui ujian itulah cara Allah membimbing rohani orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi semua mengalami proses ujian dan penderitaan. Rasulullah SAW ya, sejak kecil, ya, usia kanak-kanak, remaja, semua dalam kondisi yang sangat-sangat menderita. Tapi karena ada bimbingan tarbiyatul ilahiyah, ya, Rasulullah ya menjadi pribadi yang kokoh dan tangguh. Ya, akhirnya dalam berdakwah ya memiliki sikap yang tidak pernah putus asa, ya, tidak pernah melemah semangatnya, karena yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang soleh ini juga diuji oleh Allah, karena di situ ada maksud, ada bimbingan ilahiyah. Begitu juga ya manusia atau orang yang sedang dikehendaki oleh Allah. Itu bisa jadi dari sisi duniawi, ya, dari sisi materi. Itu seolah-olah ya, diberikan ujian berat oleh Allah. Tapi sesungguhnya di balik semua itu ada hikmahnya. Ini sebagai proses penyucian, proses pembersihan lahir dan batin. Kalau lahir dan batinnya sudah bersih, ya insya Allah suatu saat mendapatkan anugerah itu sudah tidak kaget lagi, sudah tidak sombong lagi, sudah tidak ujub lagi, sudah tidak merasa bahwa ini adalah hasil kerja keras saya. Ini hikmah dibalik ya ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Id yughsikumullah, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ya mengalahkan dirimu dengan memberikan sifat ngantuk, ya. Id yughsi ay wa yahlibu alaikum bilutfihi. Jadi dengan sifat latifnya Allah, ya, Allah menghendaki hambanya ini tertidur, ya, tiba-tiba ngantuk berat itu. Jadi ngantuk ini ya salah satu cara Allah. An-nu'asa ay naumah, ya, an-nu'as itu lebih dipahami dalam kamus-kamus itu ngantuk. Kalau naum itu posisi sudah tertidur, sebelum tidur itu namanya nu'as, ya. Jadi ada istilah penggunaan kata, ya, yang berbeda tapi punya pengertian yang berbeda pula. Jadi nu'as itu posisi ngantuk, istilahnya udah mulai menguap, kemudian sudah mulai berat, terus kemudian tidur. Nah, setelah tidur hilang kesadaran, itu masuk pada naum. Kondisi ketika seseorang ditidurkan oleh Allah, jadi Allah memberikan anugerah kepada kita yang terkadang kita nggak sadari. Namanya ngantuk itu anugerah, ya, nikmat dari Allah. Jangan sampai ngantuk disalahpahami. Sebab di balik ngantuk ini ada penjelasan izalatan liru'bikum khina kuntum fi syahri min khawfil adu, gitu. Karena dengan ngantuk kemudian tertidur sejenak, ya, itu bisa menghilangkan kepenatan, bisa menghilangkan ketegangan dalam pikiran. Jadi bisa rileks dan santai. Ini kalau kita bisa merasakan nikmatnya ngantuk kemudian tidur. Oh, ternyata Allah ini memberikan anugerah ngantuk supaya pikiran kita bisa istirahat. Berbeda dengan orang yang pikirannya lagi kencang, memikirkan suatu persoalan yang sangat gawat istilahnya. Itu sulit untuk tidur karena ada tekanan. Maka kalau kita bisa menikmati hidup, ya, tidur dengan normal, ya, itu satu anugerah. Karena di sini ada tujuan izalatan liru'bikum, yaitu untuk menghilangkan rasa lelah, capekmu, ya, dalam menghadapi kehidupan dunia. Maka tidur ini menjadi anugerah supaya pikiran kita tuh tidak terlalu capek. Sebab kalau orientasi orang yang hidupnya ngejar dunia, itu pikiran pasti panas, ya, pasti panas. Atau orang-orang yang ambisi terhadap dunia, itu pasti pikirannya nggak mau diam, seolah-olah dia mampu menentukan masa depannya, seolah-olah dia punya kemampuan. Ya. Nah, kadang pikiran yang seperti ini perlu diistirahatkan. Dengan ngantuk tertidur, maka menjadi rileks, santai, ya, bangun tidur, ya, bisa menjadi normal kembali, ya, saraf-saraf bisa kembali normal. Ya, ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks peperangan, ya, dalam konteks peperangan ini min khaufil adu, ada kalanya sahabat-sahabat Nabi ketika perang melawan kafir Quraisy, itu kan mereka ya saling berjaga,
Ya jangan-jangan musuh datang, gitu kan? Jangan-jangan musuh bergerak, gitu. Maka diatur, istilahnya dibuat piket saling bergantian. Lah, orang-orang yang ikut perang pada zaman Nabi karena lelah pikirannya memikirkan musuh, ya sebab musuh ini kalau sampai kita tidak waspada bisa jadi kita akan menjadi mangsanya musuh, akan dihabisin oleh musuh. Maka mereka sampai melek, ya berjaga-jaga, dan tentu ketika kondisi berhari-hari pasti rasa kantuk itu akan menghampiri, akan terasa ngantuk. Ya ini ternyata anugerah Allah kepada para pejuang yang sedang melean, ya menunggu, istilahnya melean dalam menghadapi musuh, ya karena orang ini tentu berada di barisan terdepan. Litakunu amanatan aina zilatan minhu, ya supaya rasa ngantuk ini ya turun, ya minhu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya dari rasa ngantuk ini sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, ya supaya bisa rileks, bisa santai gitu. Dan ini nazilatan minhu, turun dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya litastarihu. Litastarihu itu supaya kamu bisa istirahat. Ya, istirahat pikirannya, istirahat sarafnya, karena kalau orang mikir kenceng itu kan saraf juga tegang. Dengan ngantuk semua menjadi kendor, santai. Wadat ma'inna, dan selain untuk istirahat supaya wadat ma'innu qulubukum, supaya hatimu juga merasakan ketenangan. Ya. Dengan tadi cara Allah memberikan anugerah, ya, ngantuk kepada para pasukan yang sedang berjihad, ya ini dalam konteks zaman perang pada zaman Nabi, ya itu ternyata memiliki efek yang positif, yaitu bisa mengurangi tensi, ya pikiran yang sedang tegang, bisa memberikan ketentraman dalam hati. Ya, bagaimana zaman sekarang? Zaman sekarang juga sama. Ya, musuhnya bukan seperti musuh dalam konteks perang Nabi. Zaman sekarang musuhnya, konteksnya adalah hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Ya, seperti tadi disampaikan, orang yang orientasi hidupnya sekedar mengejar duniawi, ya, dia bangun subuh atau sebelum subuh, itu pikirannya sudah dunia, ngejar dunia. Jadi pikirannya sudah disuruh salat subuh udah nggak kober, gitu ya. Padahal bangun jam 4. Ya, disuruh sholat sebentar, ntar ini sibuk banget. Ini nanti takut ketinggalan pesawat, gitu. Jadi tidak takut meninggal sekalian sholat, tapi lebih takut ketinggalan pesawat. Ya wajar, kayak beginilah. Orang-orang yang orientasi duniawi terlalu dominan, ya dalam beraktivitas dari pagi, siang, itu kan pikirannya semakin didominasi oleh ambisi dan keinginan untuk mengejar duniawi. Gitu. Misalkan dia sudah dapat 1M, pengen 5M. Gitu. Ya begitu juga orang yang diberikan ambisi serakah, misalkan udah bisa korupsi 1M kurang 5M, 5M kurang 10M. Ya, ini orang-orang yang sedang dikuasai
diperdaya oleh hawa nafsunya. Nah, orang-orang seperti ini dalam hidupnya tidak merasakan kenikmatan karena pikirannya tegang. Ya, tegang. Ya kelihatannya tidur tapi tegang. Bangun tidur pasti dia kembali pikirannya menjadi panas lagi. Nah, orang-orang yang seperti ini ya, ini perlu ya pendekatan ilmu ya, supaya ketegangan-ketegangan yang dirasakan itu bisa rileks. Ya, ilmu apa yang bisa mendinginkan ketegangan orang-orang yang ambisius terhadap dunia? Ya ilmu tauhid. Nanti belajar ilmu tauhid menjadi lemah, tidak gitu ya. Orang yang belajar ilmu tauhid ya tetap dia menjadi pribadi yang sportif. Saatnya kerja ya kerja, saatnya ngantor ya ngantor, saatnya bisnis ya bisnis. Tapi di dalam iktikadnya itu berbeda dengan orang yang ambisius. Dalam iktikadnya orang yang diberikan anugerah batiniah, ya, yaitu niat keluar rumah itu untuk ibadah. Ya, keluar rumah mencari nafkah itu menjadi lahan ibadah. Keluar rumah mencari nafkah ya untuk nafkah anak istri dan untuk infak sedekah, ini sudah menjadi ya, di jalan Allah. Nah, ini yang membedakan antara orang yang ambisius dengan duniawi dengan orang yang orientasi hidupnya sudah berubah ya, dia menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk mencari bekal di akhirat. Maka orang-orang yang seperti ini ketika tidur dia nikmat, nyaman, merdeka. Bangun tidur nyaman, merdeka. Jadi pikirannya tidak tegang, urat-uratnya tidak tegang ya, karena faktor tadi. Jadi kembali ke iktikad keyakinannya, kemudian hatinya ya, sudah bisa sumeleh, bersandar kepada Allah. Ya, tidak terlalu ambisi mereka-reka ya, tentang sesuatu yang dia sendiri nggak ngerti gitu. Kemudian berikutnya, jadi di sini Syekh Abdul Qadir Jilani menjelaskan litas tarihu ya, supaya kalian itu bisa istirahat, wa tatma'innu qulubukum, dan hatimu bisa tenang. Kemudian selanjutnya wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an. Wa yunazzilu, dan menurunkan siapa Allah, 'alaikum atasmu, minas sama'i dari langit, ma'an air ya. Jadi kalau ayat ini dipahami maknanya Allah menurunkan kepadamu air dari langit. Kok tiba-tiba dari membahas soal ngantuk sebagai anugerah dari Allah, kemudian membahas Allah menurunkan air dari langit ya, artinya bahwa air itu ya simbol ya yang membuat dingin suasana, yang dapat menenteramkan, yang membuat situasi menjadi adem, itu air. Nah, dalam penjelasan Syekh Abdul Qadir Jilani itu menjelaskan dengan tafsir sufistik yang tentu berbeda dengan penafsiran pada umumnya. Kenapa Allah menurunkan air dari langit? Ternyata hina kuntum ya mujnibina bi ikhwa isyaiton wa aduwikum alal ma, yaitu ketika kamu sedang dalam posisi menjadi orang yang junub ya. Ya, orang yang junub ini ya ada banyak kemungkinan, ada yang melakukan hubungan suami istri, yaitu ya juga namanya junub,
ya, atau dia mimpi, ya itu juga menjadi bagian dari junub. Lah, orang junub ini apa faktor penyebabnya? Bi'ihwa isyaiton, yaitu dengan diperdaya oleh setan. Jadi ada tipu daya atau diperdaya oleh bisikan-bisikan syaitan yang sangat lembut. Akhirnya terjadilah tadi menjadi orang yang mujnibin, orang yang junub. Wasyaiton yu'irukum bijinabadikum wa yuwaswisu alaikum bi annakum tad'unal imamah wal wilayah. Nah, setan itu selalu membisikkan kepada kita, membisikkan kepada orang-orang yang bisa diperdaya. Sebab ya, ini simbol dari makna junub, itu artinya orang yang sedang lalai mengingat Allah. Itu masuk ya, kalau menurut kajian hakikat itu termasuk ya orang yang mujnib. Di hikam juga dijelaskan, bagaimana mungkin kamu akan bisa melepaskan diri dari jinabat kealpaan gitu. Jadi bagaimana mungkin kamu akan bisa mengingat Allah sementara kamu ini ya digendoli oleh hawa nafsu setan tadi yang membuat kamu lalai dari mengingat Allah. Jadi orang yang mujnib, orang yang junub itu simbol orang yang lalai kepada Allah. Kenapa lalai? Ya, karena tidak paham ilmu tauhid. Seharusnya orang yang junub itu harus ingat kepada Allah. Sebab apa yang terjadi itu anugerah dari Allah. Tapi karena dia terhijab, tidak paham ilmu tauhid, memahaminya beda, lupa diri. Gitu. Padahal kalau dia bisa ingat kepada Allah, ya ini sesuatu yang istimewa. Tapi kalau dia lupa, ya minal ghaflah, ya dia termasuk orang-orang yang lalai. Jadi orang-orang yang lalai itu juga termasuk orang-orang yang mujnib, orang-orang yang junub, orang-orang yang jinabat. Gitu. Ini kajian penafsiran Syekh Abdul Qadir Jailani ini sejalan dengan penjelasan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam. Maka kalau kita dalam kondisi lalai, itu berarti sedang diperdaya oleh setan. Begitu juga ketika kita sedang posisi ya junub, ya ini tinggal membalikkan aja. Jangan sampai menjadi orang yang lalai, tapi justru itu dijadikan untuk mengingat Allah. Karena yang memberikan anugerah semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaifa tahrujuna ghadan tajahal adu wa antum mujnibin. Bagaimana kamu akan keluar besok menghadapi musuh sementara kamu masih dalam kondisi junub ini? Bagaimana mungkin kamu akan menuju Allah kalau dirimu masih diliputi oleh sifat ghaflah, sifat lalai dalam mengingat Allah? Jadi bagaimana mungkin kamu akan bisa menghadapi musuh setan sementara kamu dililit, ditipu oleh setan itu sendiri? Gitu. Nah ini pertanyaan-pertanyaan ini ya kembalinya ke dalam diri kita. Wa antum mujnibin, kamu ya, bagaimana kamu menghadapi musuh wong kamu sendiri masih ya terjebak pada jinabat, artinya kamu dalam kondisi lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang lalai itu orang yang junub,
tapi dalam pengertian hakikatnya. Kalau pengertian syariat ya junub itu ya orang yang tadi sudah dijelaskan di awal, orang yang melakukan hubungan suami istri atau mimpi itu termasuk junub. Tapi dalam hakikat junub itu adalah orang yang lalai memandang karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia termasuk mujnibi. Lah, ayat selanjutnya litahhirukum bih, ya, dengan air tadi yang diturunkan dari langit, ya. Tapi ternyata turunnya air dari langit ini, ya, posisi kita sedang ghaflah, sedang junub nanti. Maka litahhirukum, supaya Allah menyucikanmu bihi dengan dengan air. Dengan turunnya air, ya, tujuannya itu supaya dapat membuat hatimu itu menjadi tercerahkan, mendapatkan oase. Karena hati yang kering, gersang, ghaflah, itu suasananya itu ya tidak kondusif, pengen marah. Tapi kalau orang yang memiliki kesadaran selalu ingat kepada Allah dalam kondisi apapun, ya, ini namanya sudah liyutahhirukum bih. Artinya yang dimaksud adalah oase atau pencerahan ruhani, atau disebut ilmu tauhid, atau yang disebut juga ilmu ilahiyah. Ketika sudah masuk ke dalam hati seorang hamba, itu ibarat air yang bisa menyucikan kotoran-kotoran hawa nafsu dan kotoran-kotoran duniawi yang melekat pada hati seorang hamba. Jadi litahhirukum bih itu maksudnya seperti itu. Nah, kalau air dalam pengertian air yang fisik, ya tujuannya, fungsinya untuk dibuat mandi supaya bersih, dibuat nyuci supaya pakaian menjadi bersih. Tapi bimakna hakiki itu adalah ilmu tauhid, ilmu ketuhanan, ilmu-ilmu rohani. Kalau sudah dipahami, masuk ke dalam sanubari, dapat memberikan pencerahan akal, hati, dan jiwa, sehingga dia menjadi sosok pribadi yang bersih lahir dan batin. Gitu. Maka aibil ma abdanikum, yaitu dengan air pada badanmu, anil jinabati asyuriyah, dari maksud jinabat yang secara fisik. Ini tadi sudah dijelaskan, kalau air yang dimaknai secara fisik, yaitu air sebagaimana air pada umumnya, tujuannya adalah untuk menyucikan badan kita, jasmani kita, atau membersihkan pakaian yang kita yang kotor. Ya. Akan tetapi di sini tidak sebatas makna lahiriah, ada makna batinnya, yaitu yang dimaksud adalah kamar toharo qulubakum bima'il ilmil laduni, yaitu orang yang mendapatkan pencerahan ilmu tauhid, ya, sehingga bisa menikmati kenikmatan ilmu-ilmu hakikat, bisa mendapatkan anugerah ilmu laduni warasa hadis tauhid, dan mendapatkan pencerahan ilmu tauhid. Ya, ini disebut minal janabatil maknawiyah. Artinya orang yang mendapatkan pencerahan batiniahnya menjadi orang yang senantiasa eling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dimanapun, dalam situasi apapun, itu senantiasa bisa eling, bisa ingat
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah orang yang sudah jinabat secara maknawi. Tapi kalau orang yang ghaflah, lupa, ya, itu namanya orang yang mujnibin, orang yang junub. Jadi penjelasan ini persis apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam. Ya, penyakit-penyakit lahiriah yang sering muncul di dalam diri seseorang, ya, atau penyakit batiniah, ya, lahir itu kan penyakit fisik, ya, ya itu kan berawal dari ya virus, ya, seperti virus-virus penyakit itu, bakteri itu kan melalui tangan, ya, kemudian kalau tangan kita sering dibersihkan, akhirnya kita juga bisa menjadi orang yang bersih, tidak terkena kuman, termasuk virus corona, ya, yang saat ini sedang mengguncang dunia. Wujudnya tidak ada, tapi dampaknya nyata, orang yang terkena nyata. Nah, salah satu, ya, solusinya atau cara untuk menghindarinya adalah dengan sering, ya, bersuci, cuci tangan, ya, wudhu, ya, cuci kaki, ya, ini semua kita lakukan dengan mencuci seluruh anggota tubuh kita dengan air ditambah sabun. Ternyata benar bisa menghindari bakteri atau virus yang ada yang nempel pada diri kita. Ya, virus corona itu kan, ya, bisa melalui tadi tangan, ya, bisa melalui, ya, kondisi yang tidak bersih, gitu. Jadi air secara suwari, ya, secara fisik yang dimaknai tadi, ya, secara lahiriah itu pun bermanfaat untuk menyucikan aspek lahir. Jadi air, ma, yang kita pahami secara fisik, lahiriah, ternyata itu juga memiliki manfaat untuk kesehatan lahiriah kita. Sedangkan ma yang bimakna batiniah, ya, di sini adalah bima'il ilmil laduni, yaitu ilmu-ilmu ketuhanan yang sumbernya dari Allah, yaitu ilmu tauhid, ahlu kasfi, ilmu laduni, ilmu hakikat. Nah, ini kan ilmu-ilmu ketuhanan semuanya. Nah, ini kalau sudah menancap ke dalam hati seseorang, itu juga bisa membersihkan dari segala bentuk kesyirikan dan juga bisa membersihkan jiwa kita dari nafsu ammarah dan lawamah. Jadi mak bimakna maknawi, membersihkan kotoran-kotoran batiniah kita. Ya, termasuk penyakit-penyakit batiniah, yaitu minan nifak, ya, penyakit nifak, ya, nifak, kufur, ya. Nifak itu, ya, dia orang yang sudah terbiasa nifak, munafik, ya, salah satunya gampang bohong, gampang janji. Ini kalau sudah di dalam batiniahnya itu dipenuhi dengan penyakit-penyakit itu, sehari nggak bohong itu dia kaget gitu. Kenapa kok tumben saya nggak bohong? Tapi kalau dia sudah bersih batiniahnya, mau bohong itu susah, ya, mau menghada-ngada itu susah, karena batinnya bersih. Gitu. Maka orang yang diliputi oleh penyakit nifak, ya, sehari nggak bohong, dia akan bohong dengan menutupi kebohongannya dengan kebohongan, jadi bohong kuadrat. Nah, ini susah untuk hilang, itu susah.
Ya, itu susah. Ini harus ya direvolusi secara total. Ya melalui apa? Melalui ilmu tasawuf dan ilmu thariqah. Kalau nggak dengan ilmu tasawuf thariqah, sulit ya untuk membersihkan penyakit-penyakit batiniah seperti nifak yang ada pada batiniah seseorang itu. Maka metode penyucian yang sudah teruji ya, dan berdasarkan Quran hadis dan berdasarkan ya keteladanan Nabi, metode ilmu tasawuf dipraktekkan dan ilmu thariqah ya ini yang dapat menyucikan kotoran lahir dan batin. Bagaimana kalau tanpa melakukan itu? Ya bisa, nah, cuma ya soal kualitasnya tentu berbeda, efektivitasnya juga beda, apalagi ada sentuhan bimbingan rohani, ada sentuhan zikir, ada bimbingan rohani juga. Nah, ini yang membedakan. Gitu. Wayudhiba, ya, ini atof sama yutohiro. Gitu. Kenapa kok yudhiba? Karena ngatof sama yutohiro, karena kemasukan lam huruf nawasib, ya, alamatnya berubah menjadi fathah yutohiro. Wa yudhiba, wawunya wa atab, yudhiba aslinya yudhibu karena ngatof menjadi yudhiba. Ini salah satu ya ayat Al-Quran kalau didekati dengan ilmu nahwu shorof itu juga akan semakin kuat dalam memahami pesan-pesan ilahiyah. Oh maksudnya begini toh. Oh maksudnya begini toh. Jadi dari sisi ilmu nahwu itu tambah yakin, tambah takik dengan rahasia-rahasia dalam Al-Quran, khususnya dari huruf per huruf itu memiliki makna dan rahasia. Wa yudhiba, dan dapat menghilangkan angkum darimu ya rijjas syaitoni, yaitu bisikan-bisikan syaitan. Jadi orang yang batinnya sudah bersih itu nggak ada bisikan-bisikan setan lagi. Kenapa? Setannya sudah bisa ditundukkan. Dengan apa? Dengan riyadhah mujahadah yang istiqomah. Dengan apa? Dengan zikir yang istiqomah. Karena para salik, para ahli thariq dalam mengamalkan zikir itu ya selama bertahun-tahun, maka dampak dari zikir ini pasti akan dirasakan. Ya, terutama ini dalam pembersihan batiniahnya. Maka para salik yang istiqomah dalam riyadhah mujahadah dan zikir pasti akan mendapatkan pencerahan-pencerahan rohani. Karena apa? Batiniahnya ya sudah bersih dari penyakit-penyakit batin seperti nifak, kufur dan macam-macam. Nah, ini pentingnya kalau sudah terkena ilmu hakikat, ilmu tasawuf, ilmu hakikat, itu otomatis dapat menyucikan bisikan-bisikan setan. Kok bisa? Ya, bisa. Ketika ahli thariqah zikir nafi isbat, ya la ilaha illallah, ya la itu dihentakkan dari ke atas, ya. Ilaha tarik ke kanan, illallah dihantamkan ke hati. Ya, sumber peredaran darah itu ada di sana. Ketika hentakan illallah, kalimah thayyibah, kalimah ilahiyah, kalimah yang ada nur, ada cahayanya, pasti akan membias nur ilahiyah, ya. Ya, dengan hentakan tadi, maka ya, sel-sel darah baru, ya, sel-sel darah ini ya, itu sudah terisi dengan mendapatkan nur ilahiyah. Nah, maka dampak orang yang ahli zikir secara istiqomah tadi itu bisa dilihat, nampak wajahnya bersih, wajah
matanya nampak bercahaya karena reduksi racun-racun seton itu sudah dihantam dengan zikir kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah tadi. Ya lambat laun ya racun-racun ini akan semakin minggir, akhirnya hilang. Ya, tapi ya dengan catatan zikirnya istiqomah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Nah, jangan sampai baru zikir la ilaha illallah, ya, baru sehari kok saya nggak ngerasain apa-apa. Ya. Ini namanya ya buru-buru, ya. Berjuang males tapi pengen cepet-cepet merasakan hasilnya. Ya, semua harus dilalui melalui proses waktu. Nggak bisa buru-buru, nggak bisa dengan cara tergesa-gesa. Ya. Waliyarbitu ala qulubikum, ya, supaya ada robitoh, ada relasi, ada hubungan. Ala qulubikum, atas hatimu. Wa yusabbida, dan Allah menetapkan, ya, keyakinan yang ada di dalam dirimu itu, dia hatimu, bihi al-aqdam, ai bihadar rabti aqdamakum ala jadid tauhid wa tawakkal ala Allah. Artinya Allah menetapkan orang yang hatinya sudah bersih dari kotoran-kotoran hawa nafsu tadi, langkah kakinya, ya, dia memiliki yusabbitu bihi aqdam, jadi langkahnya itu senantiasa melangkah pada jalan kebenaran. Langkahnya selalu mendapatkan bimbingan dari Allah. Langkahnya tidak pernah ragu dalam memperjuangkan kebenaran. Ini wasabbit bihil aqdam. Ini kalau orang yang sudah bersih batinnya. Ya, tapi kalau orang yang batinnya tidak bersih, ya pasti orangnya gampang ragu-ragu. Karena apa? Setan akan membisiki. Maka dengan memahami ayat ini, ya, kita mendapatkan satu pencerahan yang luar biasa bahwa kita harus menyucikan lahir dan batiniah kita. Menyucikan lahir dengan air supaya kita aman dari bakteri dan virus. Begitu juga aspek batin, kita harus siram dengan air ilmu tauhid, kita siram dengan air ilmu laduni, kita siram dengan ilmu hakikat, sehingga menjadi kokoh akidah kita, menjadi bersih lahiriah dan batiniah kita. Dengan demikian langkah kita dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki langkah yang pasti, tidak ada keraguan sedikit pun. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita menjadi salik berjalan yang istiqomah dengan riyadhah musyahadah, dan mudah-mudahan diberikan anugerah lahir dan batin dan senantiasa dapat istiqomah di jalan Allah. Terima kasih atas beritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.